Jadi yang dimaksudkan dengan ilmu yang ada di dalam ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilm itu adalah ilmu yang bermakna firman. Seperti yang ada di dalam surat An-Najm halaman kedua. Coba kalian cek. Surat An-Najm halaman kedua gimana? Iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Nah, di dalam surat An-Najm halaman 2 itu kita ini diharuskan untuk mengikuti apa? Mengikuti ilmu. Ilmu yang dimaksudkan di situ adalah firman. Jangan mengikuti dugaan-dugaan. Sudah ketemu? Wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Jelas kan di situ? Jadi yang dimaksudkan di situ adalah firman. Coba perhatikan. Di dalam surat An-Najm ada kata ilm yang itu digunakan untuk memandu orang-orang yang sebelumnya menganggap bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Tuhan. Allah mengatakan di situ mengkritik innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Sungguh mereka menamakan malaikat dengan nama-nama perempuan. Nah, kemudian ini kritik Al-Qur'an adalah wa ma lahum bihi min ilm, dan tidaklah mereka itu punya ilmu. Yang dimaksudkan ilmu di situ adalah firman. Ilmu bahasa Yunaninya adalah logos, yang biasanya kita dulu waktu sekolah mengartikan logos adalah ilmu, maka muncul biologi, dan ilmunya itu adalah ilmu-ilmu yang bersifat duniawi gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang duniawi, maksud saya adalah yang bersifat positivistik gitu. Nah, sementara yang dimaksudkan di sini bukan ilmu untuk urusan-urusan yang bersifat positivistik, tetapi untuk urusan-urusan yang beyond, ya, yang beyond apa? Yang melampaui duniawi. Yang ini berkaitan dengan sesuatu yang gaib. Nah, sesuatu yang gaib itu butuh pengetahuan, butuh diketahui. Sementara sesuatu yang gaib nggak bisa diverifikasi. Maka yang bisa memberikan informasi tentang yang gaib tadi adalah firman. Maka tadi kemudian Allah mengatakan wa ma lahum bihi min ilm, dan tidaklah mereka memiliki ilmu. Mereka tidak punya basis firman untuk mengatakan bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Tuhan. Iyaquluna illa dzon, tidaklah mereka mengatakan kecuali dugaan. Wa inna dzonna la yughni minal haqqi syai'a, dan sesungguhnya dugaan tidak memberikan manfaat sedikit pun untuk kebenaran gitu. Jadi kalau cuma dugaan-dugaan saja itu nilainya 0. Tetapi ya, kalau kalian mendasarkan argumentasi pada firman, maka ada nilainya. Sama-sama kalian melakukan sesuatu tetapi tidak berbasis kepada firman Tuhan, maka yang berbasis pada firman Tuhan mendapatkan nilai di sisi Allah, yang tidak berbasis pada nilai yang digariskan oleh Allah maka tidak mendapatkan nilai. Itulah kenapa ada hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang beriman dengan orang yang tidak beriman pasti punya orientasi yang berbeda gitu. Orientasinya yang satu lillahi ta'ala, yang satu ya mungkin orientasinya yang lain, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka memahami ayat ini wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Kalau tidak ada basis ilmunya jangan kamu ikuti gitu. Nah, tapi kemudian sekarang ilmu yang ada di sini
digunakan juga, diambil ibrohnya itu bi umumil lafzi, ya, al-ibrah bi umumil lafzi. Dengan umumnya lafaz ini, ilmu di sini juga kemudian diterapkan pada alam. Ilmu firman, ya, yang tadi itu ada di dalam surat Al-Isra ayat 36 ini diterapkan juga pada alam. Itu sama sebenarnya, karena alam adalah juga ayat Allah. Nah, ilmu yang ada di sini adalah ayat. Ayat adalah tanda. Tanda Allah tidak hanya ada di dalam firman, tetapi tanda Allah juga ada di dalam alam semesta. Maka ilmu dan alam itu berasal dari satu kata, ain, lam, dan mim. Kata yang terdiri atas huruf ain, lam, dan mim itu kemudian membentuk dua kata. Yang pertama adalah ilmun, yang kedua adalah alamun. Itu. Ilmun artinya pengetahuan, alamun artinya alam. Nah, alam itu bisa diketahui. Nah, Islam memiliki perspektif yang jelas sekali bahwa alam semesta ini adalah sesuatu yang bersifat real, bukan imajinasi, bukan sesuatu yang maya seperti pandangan Hinduisme dan idealisme, ya, tetapi Islam ini memandang alam sebagai sesuatu yang real. Kalau di dalam NDP itu dijelaskan bahwa alam adalah sesuatu yang real, yang bahkan di dalamnya ada hukum-hukum yang pasti yang bisa kalian pelajari. Jika A, maka B. Ya. Jika C, maka D misalnya. Itu berarti hukum alamnya adalah pasti. Jika kalian tidak makan, maka kalian akan lapar. Jika kalian tidak mandi, maka akan tidak sehat gitu. Ya, yang pasti bau atau tidak itu ya pasti itu ya. Ya, jika kamu pegang api, maka akan terbakar gitu. Ada yang tidak terbakar. Mungkin yang tidak terbakar cuma nasuka aja. Karena api pun tidak sudi padanya gitu. Apalagi ini korban-korban ini enggak mau. Ya. Tu wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, tadi saya sering mengatakan begini ya. Kalian mendengarkan ceramah-ceramah Dr. Yu Hasan itu konteksnya untuk apa? Saya ingin memurnikan itu. Ingin agar kalian memurnikan perspektif-perspektif keagamaan kalian itu yang sudah overdosis dengan takhayul gitu. Nah, tetapi bukan berarti kita kemudian meninggalkan Al-Quran, bukan. Itu adalah perspektif yang berbeda dengan kita. Tetapi bagus juga untuk digunakan ya, bagus juga digunakan untuk pemurnian perspektif yang kita miliki, yang selama ini sudah dipenuhi oleh takhayul-takhayul. Misalnya di dalam tafsir Jalalain kan sering kan kita lihat, oh ini ada takhayulnya. Misalnya barkun diartikan dengan malaikat di situ atau suara malaikat. Barkun yang artinya apa? Barkun apa artinya? Geledek, petir gitu. Diartikan sebagai suara malaikat. Itu karena tafsir Jalalain ditulis pada abad berapa? Pada saat itu belum ada temuan tentang listrik, tentang muatan-muatan listrik, maka kemudian dia menafsirkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Menafsirkan itu dengan asumsi. Berarti dia menafsirkan ini tidak berbasis pada sains. Sains itu kan tulisannya science. Kalau di dalam bahasa Inggris artinya apa? Ilmu, pengetahuan. Gitu kan? Tapi sains itu, pelafalan sains itu yang tadi tulisannya science tadi itu sama dengan SIGN, sain, sama kan pelafalannya? Antara science dengan SIGN itu pelafalannya sama. Seperti HMI dengan HMI. HMI itu kalau di Inggris kan bacanya gimana? HMI.
I. Each me, ya sama tuh. Each me. Bacanya begitu. Each me. Ya, each me. Maka kemudian dulu Pak Cak Nur sering mengatakan bahwa ya each me itu ya HMI itu ya. Sebenarnya orang-orangnya HMI, tapi kemudian bikin organisasi baru namanya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, disingkat IJMI. IJMI itu ya HMI, sama aja gitu kira-kira. Tapi itu otak-atik gadok ya kalau yang itu. Nah, tapi kalau ini se-CNC dengan SIGN, science, itu berasal dari mana? Dari sains. Ya, kita memiliki ilmu pengetahuan karena kita mengamati tanda-tanda. Oh, kalau saya berbuat baik, maka saya mendapatkan sesuatu yang baik juga. Itu dikatakan oleh siapa? Dikatakan oleh Al-Quran. In ahsantum li anfusikum. Kemudian kalian buktikan, kalau kalian berbuat baik pada orang, maka orang lain itu akan berbuat baik pada kamu juga. Kalau kita melakukan kebaikan, oh ternyata tidak selalu orang lain yang kita baikin itu juga baik pada kita, tetapi kita selalu mendapatkan kebaikan. Maka rumus dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kalian sesungguhnya berbuat baik pada diri kalian sendiri. Paham? Nah, bisa karena orang lain itu berbuat baik pada kalian, bisa karena ya yang lain lagi yang berbuat baik pada kalian. Kalau kalian misalnya berbuat baik pada orang miskin, kan belum tentu orang miskin itu bisa membalas kebaikan kalian. Tetapi bisa saja kemudian ada sesuatu yang lain yang membuat kalian mendapatkan kebaikan. Nah, itu diamati ya. Oh, ternyata Al-Qur'an benar. Gitu kan? Berarti itu adalah sesuatu yang real yang dikatakan oleh Al-Qur'an yang kelihatannya nggak masuk akal gitu. Maka disebut ayat juga di situ. Nah, kemudian ada sesuatu yang pasti yang ada di alam semesta, yang ada di universe, yang bisa kita amati sebagai tanda-tanda. Tanda-tandanya apa? Kalau ada awan yang berarak, maka itu tanda akan hujan. Gitu. Tapi kok tidak selalu ada hujan? Karena apa? Oh, karena arah angin. Arah angin itu karena apa? Coba, Den, kamu jurusan biologi beneran apa enggak? Jurusan fisika? Kimia. Kimia kan nyambung-nyambung dikit. Itu ada awan yang berarak, ya. Itu kan biasanya dianggap sebagai tanda hujan. Tapi kok kadang sudah ada mendung, sudah tebal sekali, kok nggak jadi hujan, Den? Kenapa, Den? Karena apa? Karena arah angin. Arah angin ditentukan oleh apa, Den? Oleh tekanan udara. Oh, Aiden ini meragukan. Kuliah beneran apa enggak dia itu? Karena tekanan udara yang berbeda, maka kemudian ada tiupan angin gitu, ya, ada tiupan angin yang mengarah ke tempat lain sehingga nggak jadi hujan. Kamu sudah berharap, ternyata tidak jadi hujan. Maka tidak bisa hanya diamati dengan pandangan mata, tetapi harus diukur. Maka yang kemudian bisa BMKG karena dia mengamati ya tekanan udara juga loh, gitu loh kira-kira. Arah anginnya sudah bisa diamati, pergerakannya itu sudah bisa diamati. Maka kemudian sudah bisa ditentukan besok Monash Institute hujan apa enggak, ya besok planet Nuvo itu hujan apa enggak. Maka kita sudah bisa melakukan persiapan, bahkan kemudian bisa melakukan rekayasa hujan, begitu. Paham? Nah, itu adalah manifestasi dari wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kemudian pemahamannya ya jadi jauh pemahamannya. Misalnya gini, kalau kamu mau ke planet Nuvo agar di sana kamu tidak kehujanan, maka lihat BMKG dulu, besok planet Nuvo hujan apa enggak. Wah, saya kalau di sana pas di sana hujan, nanti saya kehujanan karena ada banyak tempat yang di situ enggak ada tutupnya misalnya. Wah, saya di sana pas nggak hujan aja, lihat, oh besok melakin hujan, maka nggak usah ke sana. Oh besok melakin nggak hujan, oh saya ke sana. Itu kira-kira BMKG. Seperti kita sekarang sudah bisa memantau
Jalanan itu macet atau tidak dengan menggunakan apa? Menggunakan aplikasi. Itu pakai tanda, pakai apa? Sign, SIGN, ya. Nah, kemudian melahirkan science. Itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Dr. Yuhasan itu hanya kita gunakan untuk membuat pemahaman-pemahaman keagamaan kita bersih dari yang namanya takhayul, bersih dari yang namanya zulm. Kenapa? Kalau di dalam Al-Quran tidak disebut dengan takhayul, tetapi disebut dengan zulmun. Ya. Tapi mestinya ada dua. Ya. Kalau di dalam Al-Quran istilah yang digunakan apa? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Orang-orang yang beriman dengan benar, ya, dan tidak mencampur adukkan dengan keimanannya yang benar itu dengan sesuatu yang disebut dengan zalim di situ, dengan syirik, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk. Begitu kan? Nah, zulmun di situ maka disebut sebagai kata-kata yang setara atau yang sinonim dengan syirkun. Zulmun di situ artinya sama dengan asyirku, sebagaimana ada di dalam surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Nah, berarti ya keimanan kita ini banyak dicampur dengan sesuatu yang sesungguhnya tidak masuk dalam elemen iman, tapi nempel gitu loh. Maka harus diapain? Harus dimurnikan, harus dibersihkan. Seperti besi yang harus dibersihkan dari karatnya. Besi kan ada karatnya. Diapain tuh? Dibakar. Nah, kalian perlu mendapatkan pembakaran tadi itu. Lalu dibakar tuh kalian tuh. Agar apa? Agar takhayul. Jadi zulmun di situ maksudnya adalah takhayul. Kalian tadi berimajinasi bahwa petir itu adalah malaikat misalnya. Ternyata bukan. Ternyata petir itu bukan malaikat, bukan suara malaikat, tapi petir itu hanya perpindahan muatan dari potensial rendah ke potensial tinggi atau sebaliknya, maka kemudian menimbulkan suara yang sangat keras. Gitu. Begitu aja. Nah, kemudian jadi tanda, ya kan? Kemudian jadi sains, jadi ilmu pengetahuan. Kemudian diamati lagi yang biasa itu, yang paling sederhana, kalian mengamati, oh kalau ada kilat nanti pasti ada petir. Jadi kilatnya dulu baru ada petirnya. Karena perbedaan apa? Karena perbedaan kecepatan. Kecepatan cahaya lebih tinggi dibandingkan kecepatan suara. Maka kemudian orang yang tidak ngerti, yang belum mengerti akan mengatakan kalau ada cahaya cret, maka kemudian akan ada petir. Begitu. Maka akan ada petir, akan diikuti oleh petir. Nah, gitu. Nah, sebenarnya pemahaman itu salah atau benar? Ya, kalau orang awam sudah benar. Tetapi kemudian para ilmuwan menyelidiki, oh sebenarnya itu bersamaan terjadinya. Tetapi karena kecepatannya beda, kecepatan cahaya lebih tinggi dibandingkan kecepatan suara, maka yang nampak adalah kilatnya dulu. Nah, kemudian baru suaranya. Nah, jadi kemudian kan bisa dirumuskan kan? Itu ilmun. Nah, ilmun di situ adalah sunnatullah. Kalau di alam adalah sunnatullah. Nah, tetapi yang dimaksudkan di sini ini adalah ilmun dalam konteks apa? Firman ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, kalau Dr. Yuhasan bilang apa tadi? Agama tanpa ilmu pengetahuan akan lemah. Ilmu pengetahuan tanpa agama tadinya tidak apa-apa, kemudian diralat lagi menjadi agama tanpa ilmu pengetahuan tanpa agama akan lebih baik. Karena apa? Karena yang dipahami oleh sebagian orang agama adalah takhayul-takhayul itu. Maka benar kalau dikatakan agama yang dimaksudkan oleh Yuhasan itu adalah agama-agama yang salah, ya benar.
Ya, tapi kalau Dr. Yuhasan mengatakan bahwa semua agama begitu, ya tidak benar. Tentu saja kita harus mengatakan begitu. Kalau saya mengatakan itu benar, ya kita nggak perlu ngaji. Pagi-pagi kita nggak perlu ngaji tafsir begini. Ya, tentu saja ada agama-agama yang sudah dipenuhi takhayul, tetapi Islam adalah agama yang bukan takhayul. Cuma pengikut-pengikut agama Islam ini banyak yang berpikir takhayul, itu masalahnya. Buktinya apa buktinya? Buktinya adalah umat Islam ketinggalan dalam hal sains dan teknologi. Itu adalah bukti nyata bahwa umat Islam ini banyak diselimuti oleh takhayul. Nah, sehingga memahami alam semesta ini dengan perspektif yang tidak benar. Ya, alam semesta yang tadi punya sunnatullah, ada sainsnya, ya, ada SIGN-nya, ada tanda-tandanya yang tidak berubah, yang mestinya melahirkan sains, tetapi kemudian dipahami secara mitis mitologis. Karena dipahami secara mitis dan mitologis, maka menyebabkan umat Islam ini ya tidak terdorong untuk melakukan riset, tidak terdorong untuk melakukan percobaan-percobaan. Padahal riset, percobaan itu adalah langkah yang sangat penting untuk melahirkan sains baru gitu. Maka tadi kritiknya begitu tadi. Kritiknya adalah agama tanpa ilmu pengetahuan akan lemah, ilmu pengetahuan tanpa agama lebih baik. Loh, jadi begitu. Ya. Karena perspektifnya memang beda. Dr. Rio ini agak beda ya dengan kita. Ya, kritiknya adalah ya seperti yang dilakukan oleh siapa? Nietzsche misalnya. Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati misalnya. Itu karena kritiknya terhadap agama pada saat itu. Karena elit agama ini sebenarnya ingin nyari uang, tetapi yang diomongkan adalah akhirat. Yang diomongkan adalah Tuhan. Mereka ngomong tentang akhirat, tapi sebenarnya sedang nyari dunia. Maka coba dengar itu. Dia mengatakan gimana? Itu spiritualitas itu adalah bisnis gitu kira-kira. Bisnis itu bisnis yang tidak akan pernah ada matinya. Spiritualitas itu juga bisnis yang sangat prospektif dan tidak akan pernah ada matinya. Kenapa? Oh, enak kan yang diomongin cuma ya baca ayat kemudian disampaikan diulang-ulang ya disampaikan di sini, Ahmad besok menyampaikan di tempat sana, sudah saya sampaikan diulang lagi di tempat yang lain, kemudian pulang dikasih amplop, lagi mana nggak enak gitu, tidak akan pernah ada habisnya kan, dan orang banyak yang tidak tahu, habis diceritain begitu lupa lagi, ya besok disampaikan gitu lagi ketawa lagi gitu kan. Nah maka kemudian agama menjadi bisnis yang tidak akan pernah ada matinya. Nah karena dia tahu itu maka kemudian dia mengkritik gitu, wah ini nggak benar ini gitu. Nah bagi dia itu ya Tuhan ada ya syukur, nggak ada ya nggak apa-apa gitu ya. Itu dia dengan menyampaikan itu kan dengan guyon ya, dengan guyon ledek gitu loh, kamu diledek sama dia ya. Nah makanya itu penting agar kalian tadi terbebas dari yang namanya takhayul, pikiran-pikiran yang tidak berbasis pada ilmu. Nah kita ini beragama harus berbasis pada dalil dan data. Yang sering saya bilang kita ini harus beragama berdasarkan dalil dan data. Kenapa harus berdasarkan pada data? Karena kita diberi as-sam'a wal basara wal fuada. Kalau kita memiliki as-sam'a wal basara, maka kita berarti punya apa namanya? Punya indera. Innas sam'a wal basara. Kita punya panca indera kalau mau lengkap itu. Kita punya panca indera yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk mencari data. Kita juga memiliki al-fuad. Fuad itu apa? Di situ diartikan apa? Hati, qalb ya, juga artinya qalb, tapi qalb itu bukan qalb seperti yang dipahami oleh banyak orang. Qalb hati ampela seperti dijual di pinggir jalan itu bukan. Tetapi yang dimaksudkan al-fuad di situ adalah sarana yang bisa membuat kita berpikir logik gitu. Nah, berpikir logik untuk memikirkan apa? Memikirkan firman tadi. Maka yang bisa kita lakukan adalah melakukan riset, melakukan penalaran. Dibalik ya, melakukan penalaran, melakukan riset. Kalau penalaran bisa deduktif,
bisa induktif. Kalau induktif gimana? Kalau induktif berarti bagaimana? Lihat alam semesta, kemudian kalian bisa lihat di Qur'annya bagaimana. Lihat, oh bapaknya Su'ud, ibunya Su'ud meninggal. Bapak saya meninggal, ibu saya meninggal, ibunya siapa lagi meninggal. Oh berarti ayatnya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan merasakan mati. Nah kemudian bisa sebaliknya. Misalnya kalian tadinya nggak punya pengalaman apa-apa, kemudian kalian baca di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian kalian lihat, oh iya ya ternyata memang benar, semua orang akan mengalami kematian. Nah itu yang disebut dengan induktif dan deduktif. Maka yang harus kalian lakukan adalah, kalau kalian membaca Al-Quran, kalian kemudian harus terdorong untuk melakukan satu penalaran itu pasti. Itu yang disebut dengan perenungan Al-Quran. Kemudian yang kedua, harus kalian lakukan riset untuk melakukan pembuktian. Misalnya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, dan seterusnya. Itu proses yang ada, proses kita menjadi manusia berada di dalam perut ibu kita. Tetapi kan masalahnya sekarang, pengetahuan ini atau pembelajaran kita itu sudah terkotak-kotak. Gimana orang usuluddin mau membicarakan tentang itu secara komprehensif? Karena dia hanya bicara tentang teksnya tanpa mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya. Maka mestinya usuluddin juga punya laboratorium untuk meneliti tentang tadi itu proses perkembangan janin misalnya. Lu kan canggih itu. Ya. UIN harus punya fakultas kedokteran yang ketika melakukan riset harus riset kolaboratif. Risetnya anak fakultas usuluddin yang jurusannya tafsir hadis untuk kuliah pertama kali membuktikan bahwa Al-Quran adalah kebenaran harus bersama dengan fakultas kedokteran, kemudian diajak ke ruang yang di situ kalian bisa melihat bagaimana proses terjadinya manusia di dalam perut ibunya. Tapi sekarang kan sudah bisa ya diwakili dengan apa? Dengan apa? Visualisasinya itu kan tidak harus melihat secara langsung kan. Nah, prosesnya itu ada. Tetapi usuluddin punya apa enggak? Enggak punya itu masalahnya. Ya mestinya punya begitu, dilengkapi. Sehingga orang yang belajar Al-Qur'an tidak hanya ngelantur ngomong kemana-mana ya, tetapi tidak mengerti data real. Karena tadi harus ada konvergensi antara ayat. Ayat adalah firman, firman adalah logos. Harus konvergen dengan alam. Alam itu juga berasal dari kata ain, lam, dan mim yang membentuk kata ilmu. Ya, kata yang terbentuk dari huruf ain, lam, dan mim tadi juga bisa membentuk kata alam. Maka sekali lagi ayat dan alam ini harus kita pahami secara konvergen gitu. Harus saling berhubungan itu antara keduanya. Kalau tidak kita pahami secara konvergen antara ayat dengan alam, maka kita akan menjadi satu. Ya, kalau kita bicara tentang ayat saja, tetapi kita tidak belajar sains dan teknologi, maka kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan takhayul. Sebaliknya, kalau kita hanya berbicara tentang alam semesta, tetapi kita tidak pernah mempertimbangkan ayat-ayatnya, kita tidak membaca ayatnya, tidak merenungkan ayatnya, maka kita akan menjadi orang sekuler. Tetapi kalau kita membaca kedua-duanya, kita akan mengerti bahwa alam semesta ini memang seperti yang dikatakan oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang bersifat verifikatif ini ternyata benar, maka ketika Al-Quran berbicara tentang sesuatu yang unverifikatif, harus kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Misalnya tadi itu, seperti di surat An-Najm tadi, ternyata Allah mengatakan innalladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa dzann wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a.
Al-Quran mengkritik orang-orang kafir yang menganggap bahwa yang mengkritik bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Nah kita kan nggak tahu, malaikat nggak kelihatan. Maka diperlukan apa? Kalau di dalam NDP sekali lagi, karena ada hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh orang kebanyakan, maka Allah kemudian memilih di antara manusia ini sebagai nabi atau rasul. Nabi itu berasal dari kata naba'a. Naba'a artinya menceritakan. Maka ada surat An-Naba, apa? Amma yatasaalun, ya. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Naba'nya tentang apa? Anin naba'il azim, kiamat. Lah kiamat enggak ada yang tahu. Maka kemudian diceritakan oleh nabi. Naba'un. Berarti nabi itu adalah orang yang menceritakan. Ya, orang yang menceritakan itu siapa? Orang yang diutus oleh Allah. Maka ada istilah rasul. Rasul itu diutus untuk apa? Untuk menceritakan sesuatu yang bersifat ghaib. Nah, tadi itu, ya. Yang bersifat ghaib. Karena apa? Karena kalau tidak ada itu, maka orang tidak paham. Yang dipahami hanya yang bisa tercerap oleh as-sam'a wal basara. Nah, dengan as-sam'a wal basar, nah kemudian juga dia memahami ayat, maka as-sam'a wal basara wal fu'ada gabung jadi satu. Jadi mata, telinga dengan hati, dengan pikiran itu bergabung menjadi satu, maka bisa disimpulkan bahwa Allah ada gitu. Kalau dicari dengan mata dan telinga, nggak ketemu itu Allah itu. Ya, paham? Kalau dicari dengan mata dan telinga, atau misalkan kemudian ketemu, dia merasa bahwa oh alam semesta ini ada yang menciptakan. Tetapi faktanya kemudian ada pikiran-pikiran atau pemahaman-pemahaman yang berbeda. Ada yang mengatakan Tuhan satu, ada yang mengatakan Tuhan tiga, ada yang mengatakan Tuhan empat, ada yang mengatakan Tuhan punya anak, ada yang kemudian mengatakan bahwa Tuhan itu punya bawahan-bawahan. Itu berarti kan berbeda-beda. Kalau ada perspektif yang berbeda-beda, logikanya atau kemungkinannya hanya dua, semuanya salah atau salah satu saja yang benar. Kan gitu, ya. Semuanya salah atau salah satu saja yang benar. Nah, maka kita perlu mendapatkan informasi, perlu mendapatkan pengetahuan. Pengetahuannya dari mana? Ya dari Rasul itu, Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita uji adalah kitab sucinya. Ya. Pernyataan-pernyataan yang dibawa oleh Rasul itulah yang harus kita uji kebenarannya. Kalau nampak kebenarannya, maka ya diikuti untuk hal-hal yang bersifat ghaib sekalipun. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jadi tonton lagi ya, tonton terus itu sambil baca bukunya, didiskusikan. Kan saya masih nunggu itu. Saya kasih waktu berapa kemarin tuh? Baca buku Homo Sapiens. Nah, kemudian pasti kalian akan tahu perbedaannya dengan perspektif Al-Qur'an. Perbedaan antara Homo Sapiens tadi itu, perspektif-perspektif di dalam Homo Sapiens tentang penciptaan manusia atau tentang asal mula manusia gitu. Karena di situ nggak ada penciptaan ya. Perspektif yang ada di dalam Homo Sapiens tentang asal mula manusia dengan yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, nanti ketemu tuh perbedaannya. Nah, bagaimana kalian kemudian memahami Al-Qur'an dengan bahasa-bahasa simbol? Bahasa simbol itu kan tanda berarti, ya. Kalau kamu misalnya, nih cewek-cewek ini jatuh cinta pada orang yang ada di sini, berani nggak mengatakan langsung? Karena berbagai macam situasi dan kondisi budaya dan lain sebagainya, kalau nembak duluan kayaknya nggak bagus, maka ngasih simbol-simbol, ngasih kode-kode gitu loh. Nah kalau hewan kan kodenya jelas, ya kan? Kalau lagi horny ada itu. Kalau lagi pengen kawin misalnya, vaginanya tuh merah, misalnya gitu loh. Ya, sapi misalnya gitu. Tapi kalau kan enggak, wong ditutup semua, enggak kelihatan, yang kelihatan cuma mukanya aja, mukanya yang merah gitu. Ya. Nah, tapi kan belum tentu wong mukanya memang untuk menutupi itu mukanya dikasih yang merah-merah. Kan enggak kelihatan jadinya.
Ditutupi itu. Ya, semuanya ditutupi. Nah, tetapi bagaimana sudah terlanjur ditutup begitu mau menunjukkan nggak enak juga. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Kasih simbol, bahasanya bahasa simbol. Misalnya lagi tangannya kotor, tanganmu kotor sini tak bersihin, gitu. Ya kan? Wah, kok perhatian. Nah, jangan-jangan terus kegeeran ternyata kamu dan ya. Ternyata orangnya itu memang baik, perhatian pada semua orang, kamu aja yang kegeeran gitu. Ya. Itu kode namanya, kode-kode, ya. Nah, Islam ini memiliki Al-Qur'an yang bahasanya adalah bahasa-bahasa simbolik. Begitu. Sehingga kemudian untuk menjelaskan tentang ada manusia yang berpikir, Homo sapiens itu Al-Qur'an misalnya mengatakan bahwa itu namanya Adam gitu. Nah, bagaimana kalian menjelaskan tentang itu? Karena kalau pakai argumentasi yang ada di dalam Homo sapiens enggak sama dengan Al-Qur'an. Kalau pakai Al-Qur'an itu apalagi kemudian ditambahi dengan hadis. Usia manusia sekarang ini berapa tahun? Coba. Kalau pakai argumentasi yang digunakan oleh Homo sapiens, itu orang-orang yang mengatakan bahwa Muhammad ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib bin siapa lagi? Sampai Nabi Adam. Itu kemudian jadi omong kosong itu. Ya kan? Coba kalian cari silsilah Rasulullah sampai Nabi Adam. Berarti Nabi Muhammad punya silsilah sampai Nabi Adam, orang yang pertama itu. Nah gitu. Karena perspektifnya Nabi Adam ya dipahami sebagai satu orang yang dibikin oleh Allah gitu. Kemudian dikasih Ibu Hawa itu. Nah, pasangannya berapa tahun? Berarti Nabi Adam berapa tahun yang lalu? Nabi Adam berapa tahun yang lalu itu berapa silsilah tuh? Rantainya, silsilah itu kan rantai. Ya. Rantainya ada berapa? 82. Rantainya ada 82. Sekarang mau kita bikin berapa tahun tuh manusia itu? Usianya berapa? Kita bikin rata-rata berapa? Usianya. Kalau kita bikin 100 tahun aja padahal ya enggak mungkin. Ya, karena tidak ada artefak di masa lalu yang menunjukkan bahwa manusia berumur lebih dari 100 tahun. Nah, itu aja sudah berbeda dengan Al-Qur'an. Berbeda dengan Al-Qur'an gimana? Satu, Al-Kahfi misalnya menjelaskan bahwa ada pemuda yang tidurnya aja 309 tahun. Kemudian di situ dikatakan ada Nabi Nuh yang berdakwah di kalangan kaumnya selama alfasanatin illa khamsina ama. Berarti usianya ya lebih dari 950 tahun. Dakwahnya aja 950 tahun. Berarti ada orang yang usianya kira-kira 1000 tahun. Nabi Adam dianggap juga berusia 1000 tahun, ya kan? Nah, tapi tidak ada artefak yang menunjukkan bahwa ada orang yang berusia lebih dari 100 tahun. Itu masalah gitu. Nah, gimana menjelaskan itu? Kalian kan harus punya argumentasinya. Wong Al-Qur'an mengatakan begitu, coba lihat. Yang tadi itu. Alfasanatin illa khamsina ama. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Berarti kan kerasulannya itu 950 tahun. Kan walaqad arsalna, ya kan? Diutus dulu walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Surat Al-Ankabut ayat 14. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa ada orang yang berusia lebih dari 950 tahun.